warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang filosofi dan arti penelitian. Nah, secara filosofi, kita itu sebagai peneliti, baik peneliti pemula, peneliti lanjutan, maupun peneliti yang berpengalaman harus mampu menjelaskan suatu fenomena atau menjawab suatu permasalahan tertentu dan cara mengembangkan suatu pengetahuan dari penelitian. Keyakinan, kepercayaan, dan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan sifat, sumber, dan pengembangan pengetahuan disebut dengan filosofi penelitian. Filosofi penelitian adalah asumsi mengenai bagaimana kita sebagai peneliti memandang fenomena yang akan diteliti, baik secara ontologinya, epistemologinya, maupun aksiologinya. Nah, secara ontologi, paradigma ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial, di mana nantinya tujuannya adalah melihat sebuah fakta, data, fenomena yang dapat dilihat secara fisik ataupun tangible maupun non-fisik intangible. Secara epistemologinya itu adalah hubungan antar peneliti dan objek penelitian yang bersifat interaktif dan juga hasil yang dirumuskan, ilmu yang dikembangkan sangatlah bersifat subjektif. Secara aksiologinya itu berhubungan dengan asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan juga etika, serta melihat manfaat penelitian dari segi teori maupun praktis. Di sini praktisnya berupa framework penelitian. Nah, terdapat pendekatan penelitian dua, ada yang deduktif maupun induktif, di mana deduktif itu berdasarkan pada ilmu pengetahuan, proses dilakukannya dari teori ke data, sehingga hubungan kausalitas antar variabelnya perlu dijelaskan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, pengendalian pengukuran diterapkan untuk memastikan validitas datanya, konsep dioperasionalkan untuk memperjelas definisi, pendekatannya sangat terstruktur, penelitian independen terhadap proses penelitian, sampel perlu dipilih dengan jumlah yang cukup agar simpulan penelitian dapat digeneralisasi. Nah, sehingga dapat digambar prosesnya dari teori ke hipotesis, diobservasi, apakah temuan nanti mendukung maupun menolak. Sedangkan pendekatan induktif, adanya keterikatan keberadaan manusia dan juga kejadian dengan tujuan untuk dieksplorasi. Data yang digunakan adalah data kualitatif, konteksnya itu dipahami secara lebih mendalam, pendekatannya lebih fleksibel terhadap struktur penelitian karena memungkinkan terjadinya perubahan selama penelitian. Penelitian merupakan bagian dari proses penelitian. Temuan penelitian tidak harus digeneralisasi, sehingga proses yang dapat diarahkan di implementasinya itu observasi, pola, terbentuknya pola, dan juga teori. Nah, bahwa penelitian di mana ini mencangkup proseduralnya dari data collecting and data analysis, itu teknik dan proseduralnya. Time horizonnya bagaimana? Time horizonnya itu ada dua, cross section maupun longitudinal. Cross section itu adalah jangka pendek, untuk longitudinal itu jangka panjang. Sedangkan pemilihannya ada 3, mono method, mixed method, atau multi method. Sedangkan strategi yang dapat digunakan itu bisa eksperimen, survei, case study, action research, grounded theory, etnografi, maupun archival research. Nah, sedangkan untuk pendekatan sendiri ada
deduktif maupun induktif. Sedangkan secara filosofi itu ada positivis, realis, interpretatif, objektif, subjektif, pragmatis, fungsionalis, interpretif, radikal humanis, radikal strukturalis. Nah, kita beralih ke hakikat penelitian. Apa sih itu hakikat penelitian? Nah, itu ada 3 hal yang harus diketahui. Melihat khusus dari objek subjek, sifatnya konkret dari objek subjek juga untuk tujuan tertentu dari objek dan subjek. Nah, arti penelitian itu sendiri, penelitian itu melakukan atau menjelaskan permasalahan dan juga mempertanyakan apa yang dipermasalahkan maupun dipertanyakan, yaitu objek subjek guna menemukan konsep penelitian. Nah, komponen utama penelitian sendiri yang berkaitan dengan objek subjek konsep itu terdiri dari yang ditampilkan pada gambar ini. Objek sendiri itu ada sifat, keadaan, ataupun kejadian, sedangkan subjek itu adalah pihak, orang, barang, maupun organisasi, sedangkan konsep adalah teori, penelitian terdahulu, dan juga jurnal. Nah, ini chart flow-nya, di mana hakikat arti penelitian itu melihat secara khusus ataupun fokus. Fokus di sini mempertanyakan hal apa sih, mempermasalahkan hal apa sih yang harus diteliti. Sehingga peneliti itu harus melihat 3 unsur tadi, dari objek, subjek, maupun konsep penelitiannya. Nah, setelah ketemu, misalkan di objek itu variabelnya seperti apa dan data penelitiannya seperti apa. Sedangkan subjeknya itu mengenai responden, populasi, dan juga sampel penelitiannya. Sedangkan konsep itu membicarakan variabel, data, populasi, sampel, dan juga responden. Sehingga arti sebenarnya dari penelitian itu adalah mengetahui, melihat, mencari, menciptakan suatu, mengembangkan suatu, memecahkan sesuatu masalah, memperbaiki suatu hal, menciptakan suatu, menguji sesuatu, mencoba sesuatu, membuktikan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, menemukan sesuatu, memprediksi sesuatu, menyusun rencana, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan. Nah, ini chart flow-nya dari hakikat penelitian, di mana fenomena empirik dan juga konsep penelitian digabung akan menjadi sebuah penelitian. Sedangkan artinya itu mempertanyakan sesuatu dalam hal penelitian dan menjawab sesuatu yang dipertanyakan dalam penelitian. Sehingga terbentuklah nanti penelitian. Nah, arti penelitian itu sendiri, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tentang suatu hal yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sifat, keadaan, peristiwa, kejadian pada subjek penelitian tertentu, yaitu pihak, orang, barang, atau benda, organisasi, perusahaan, berdasarkan pada konsep tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk maksud atau tujuan tertentu. Penelitian adalah proses untuk mencari jawaban dari sesuatu yang dipermasalahkan, dipertanyakan tentang objek tertentu, sifat, keadaan, peristiwa, kejadian, berdasarkan pada konsep tertentu, pada subjek tertentu, pihak, orang, barang, benda, organisasi, dengan melalui proses mencari variabel-variabel yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, serta mengartikan data tersebut menjadi suatu kesimpulan untuk tujuan tertentu. Sehingga dapat
dijadikan sebuah ringkasan bahwasanya penelitian itu mencari permasalahan atau research problem, keterbaruan atau temuan penelitian, jawaban dari pertanyaan penelitian atau research question, dan juga perbedaan penelitian sebelumnya dan juga teorinya. Nah, komponen-komponen penelitian di sini terdiri dari komponen dasar maupun komponen operasional. Nah, komponen dasar itu ada 13. Namun yang paling intinya adalah ada 3, konsep penelitian, objek penelitian, maupun subjek penelitian. Komponen dasar utama penelitian di sini ada 3 tadi, yaitu objek, subjek, konsep penelitian, di mana objek sendiri itu merupakan sifat keadaan peristiwa atau kejadian yang diketahui dari variabel data dan informasi, sedangkan subjek adalah pihak, orang, barang, atau benda, organisasi, perusahaan yang diketahui dari responden, populasi, sampel, sedangkan konsep penelitian tentang objek subjek yang diketahui dari teori penelitian terdahulu dan juga jurnal. Nah, ini objek penelitian ya, terdiri dari sifat keadaan, peristiwa, kejadian, misalkan kinerja, loyalitas, keputusan pembelian, dan nilai perusahaan, dan lain-lain. Nah, contoh di sini adalah variabel dependennya atau variabel Y. Nah, di kedua ini variabel penelitian, ketiga atribut data informasi penelitian. Sedangkan subjeknya adalah pihak, orang, barang, atau benda, organisasi, atau perusahaan, di mana itu misalkan kelompok, SDM, konsumen, nasabah, mobil, PT X, bank, dan lain-lain, sehingga disebut juga sebagai responden, populasi, maupun sampel penelitian. Nah, sedangkan konsep penelitian itu sendiri adalah fenomena empirik dari objek subjek penelitian digabung dengan konsep penelitian, teori penelitian terdahulu, dan jurnal, sehingga saling berkesinambungan membuat atau meng-create sebuah penelitian. Artinya bahwa untuk melakukan suatu penelitian harus memahami secara mendalam tentang 3 hal tersebut, yaitu objek, subjek, maupun konsep penelitian. Itu isinya apa saja? Isinya latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Nah, kajian pustaka itu penelitian terdahulu dan juga teori. Untuk kerangka konseptual penelitian sendiri ada kerangka pikir, kerangka model atau pemodelan, hipotesis penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari pendekatan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional atau instrumen penelitian, pengumpulan data penelitian, pengolahan data penelitian, dan juga analisis penelitian. Untuk hasil penelitian itu terdiri dari hasil deskriptif, hasil inferensial, maupun pembahasan implikasinya, dan juga saya tambahkan adanya keterbatasan. Jadi setelah ketemu hasilnya keterbatasan, nanti itu seperti apa keterbatasan penelitian sehingga dapat dijadikan sebuah saran di penutup. Nah, untuk penutup sendiri itu ada kesimpulan dan juga saran tentang hubungan variabel-variabel penelitian atau objek penelitian. Oleh karena itu, pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta beberapa hal tertentu, maka penelitian dapat dilakukan pada sampel penelitian atau sering disebut juga penelitian sampel, dengan syarat populasinya harus homogen.